Halo, ini berupa vlog panjang perjalanan keliling Turki, nanti melewati eh, Istanbul, Ankara, Kapadocia, kemudian di Kapadocia nanti akan menaik balon udara. Nah, pertama-tama ini berangkat dari kampung atau kota kelahiran menuju Jakarta karena memang pesawatnya ada di Jakarta, yaitu pesawat Turki Airlines. Nah, ini sudah sampai di Cengkareng, kita akan menuju kepada ke dalam pesawat, yaitu dengan pesawat Turkish Airlines. Nah, ini ada di dalam pesawat, rame ya pesawat Turkish Airlines itu untuk menerbangkan wisatawan ke Turki dari Indonesia, karena Turki saat ini menjadi destinasi favorit untuk wisata ya. Nah, ini suasana dalam pesawat tapi melihat keluar lampu-lampu. Nah, setelah beberapa jam itu nyampai di bandara Istanbul ya, Istanbul, Turki. Nah, ini suasana bandaranya. Bandaranya besar, bagus. Nah, ini pada saat kita melihat di ruang tunggu pengambilan barang. Welcome to Istanbul. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dengan bus. Jadi tour ini adalah tour 10 hari dengan bus. Jadi 1 hari 1 kota. Jadi berangkatnya pagi dan ini nyampe Istanbul pagi langsung naik bus. Kemudian nanti di Istanbul menginap semalam, kemudian besoknya lagi jalan. Nah, begitu terus sampai 10 hari. Sehingga kalau dihitung-hitung ada 10 kota untuk disinggahi dengan tour ini dengan bus ya. Jadi ada yang dari naik bus itu 10 jam ya menuju ke sana, seperti dari Istanbul ke Kapadocia itu 10 jam. Nanti dari Kapadocia ke Bursa, kemudian Bursa ke Konya, kemudian Konya ke Pamukkale, dan seterusnya pulang lagi ke Istanbul. Nah, itu rata-rata memang perjalanan di dalam bus itu 10 sampai mulai dari 5 sampai 10 jam ya. Nah, yang paling jauh itu memang Kapadocia ya. Jadi itu jadi kalau mau ikut tur dengan ke Turki dengan mengelilingi seluruh Turki seperti paket yang diberikan oleh penawaran travel itu, ya badan harus fit. Badan harus fit, harus sehat, karena banyaknya perjalanan di dalam bus, kemudian duduk terus, kemudian menunggu perjalanan di dalam bus itu. Kadang-kadang kalau orang yang memang tidak suka ya dengan perjalanan seperti itu, lebih baik mungkin ikut sendiri saja, atur sendiri perjalanannya. Kemudian tidak mengelilingi satu Turki begitu, mungkin hanya di Istanbul saja atau Kapadocia saja. Mungkin itu lebih menyenangkan ya bagi yang memang turnya mungkin tur private atau tur sendiri saja. Karena memang kalau tur yang tidak private seperti ini ya kita harus mengikut semua event-event atau atraksi yang dibuat itinerary-nya oleh pihak travel. Nah, itu saja tips ya bagi yang ingin berjalan ke Turki. Biasanya penawaran dari pihak travel itu biasa 10 hari begitu ya. Nah, maka jangan dibilang 10 hari itu adalah 10 hari yang ya walaupun menyenangkan ya, tetapi semuanya sebetulnya di dalam bus.
mulai dari pagi setelah sarapan naik bus kita sudah harus siap-siap gitu. Jadi sebetulnya satu kota ke kota itu pada saat kita nyampe misalkan pagi ya, itu dari bandara, nyampe bandara itu tidak langsung ke hotel, tapi malamnya nanti baru di hotel. Sehingga dalam perjalanan itu ya itulah kita berjalan itu dalam satu hari. Kemudian malamnya singgah di hotel. Tetapi jam subuh nanti Anda tidak boleh tidak boleh lupa bahwa packing harus selesai karena hotel itu cuma satu hari. Kemudian nanti sarapan. Nah, sarapan itu kita sudah harus pindah hotel lagi. Maksudnya barang-barang masuk lagi ke dalam bus. Sehingga mungkin tipsnya bahwa kalau memang bawa banyak barang pada saat naik ke hotel maka bawa yang penting saja, tas yang kecil. Sehingga kita akan packing di hotel itu hanya semalam, terus paginya itu gampang ya. Sehingga memang bus itu akan ngikut kita terus selama 10 hari. Jadi tinggalkan saja barang-barang yang tidak dipakai di dalam bus, tetapi Anda punya tas atau koper yang lain yang kecil yang keperluan satu malam di hotel. Kemudian besok pagi itu sudah harus berangkat lagi. Nah, begitu seterusnya sampai 10 hari. Jadi kita cuma nginap satu hotel itu satu malam, terus pagi-pagi sudah harus siap lagi setelah sarapan, terus berangkat lagi naik bus, terus nyampe lagi di satu tempat, habis itu sampai malam, kemudian sampai malam nanti istirahat, malamnya paginya kita harus berangkat lagi menuju ke kota-kota yang lainnya. Nah, tipsnya untuk yang memang tidak suka perjalanan seperti itu, maka hindari dengan travel yang itinerary seperti itu. Jadi Anda sebenarnya memang harus tanya itinerary-nya bagaimana secara detail ya. Kemudian naik bus juga kalau memang merasa bosan ya, kemudian tidak menyenangkan ya sudah tidak usah ikut yang paket seperti itu. Atau kalau memang Anda memang mau ikut juga maka siapkan diri untuk masalah kebosanan di dalam bus gitu. Ya mendengar tour leadernya ya cerita sejarah mungkin mengasihkan atau ya Anda tidur saja. Atau kalau tidak sudah mendengarkan lagu sendiri di headsetnya. Nah, seperti itu untuk menahan kebosanan atau melihat di jalan itu dari kaca. Ya, itu yang dilakukan oleh kita selama hampir misalkan dari jam 10 pagi naik bus sampai berhenti di satu tempat mungkin jam 12, habis itu naik lagi jalan kemudian sampai jam 10 malam. Itu baru naik masuk hotel. Nah, seperti itu. Ini sudah di dalam Blue Moss. Nah, ini Blue Moss ini yang disebut blue itu sebetulnya di dalamnya marmer. Jadi marmer mereka itu yang di dalam di dalam masjid Blue Mosque itu warna biru. Dan itu kabarnya marmernya diambil dari Teluk Marmara. Jadi di Turki itu ada yang namanya Teluk Marmara dan selain itu ada Selat Bosporus. Nah, dua teluk dan selat itulah yang mengelilingi Turki itu ya. Nah, Teluk Marmara itu memang marmer. Ya, di dalam laut itu ada batu, maka batu itulah yang diambil untuk dibuat marmer di Masjid Blue Mosque itu. Jadi Blue Mosque itu masjid biru. Nah, birunya itu bukan yang di luar tetapi yang di dalam. Nah, saat ini kemarin itu masih renovasi ya, sehingga birunya itu nggak kelihatan karena sudah mau diganti dan itu sudah ratusan tahun ya. Nah, ini dilihat dari luar karena memang dari lagi renovasi. Ya, ini Blue Mosque dari luar. Nah, ini suasana kita mau Blue Mosque itu Blue Mosque dari jauh. Kemudian kita nanti mau ke Hagia Sophia. Tapi Turki ramai ya memang ininya. Turisnya sekarang menjadi destinasi yang unggul Turki ini. Salah satu penyebabnya ya karena liranya jatuh, kemudian merasa masih murah untuk dapat kita jangkau. Kemudian satu lagi Turki juga kan terjadi perekonomian mereka agak limbung sehingga harga-harga itu juga murah ya. Inflasi besar-besaran bagi mereka, tapi bagi pendatang kita seperti kita ini bahwa itu lebih memurahkan ya seperti misalkan paket tur itu jadi lebih murah
untuk hotelnya murah, untuk makannya murah, kemudian untuk busnya murah. Tetapi kalau untuk barang-barang yang mau kita beli ya sama saja ya, kita bisa beli barang mahal atau murah ya dengan tawar menawar. Nah itu yang terjadi, sehingga mereka sebetulnya butuh ini wisatawan ini untuk ini apa namanya, menstabilkan lagi ekonominya, dan mereka tahu menjual sejarah itu salah satunya unggul gitu ya. Sejarah ada Islam di sini, ada Kristen di sini, ada Romawi di sini. Nah, lengkap ya, Turki ini lengkap. Dan memang dalam sejarahnya Turki kan memang ada mengambil bagian ya, bagian dari perjalanan dunia ini dengan Kesultanan Utsmaniyah yang berkuasa. Nah, kekuasaan Utsmaniyah itu jauh ya, sampai ke Eropa juga. Kemudian itu Kesultanan Islam ya. Nah, ini kita setelah dari Masjid Biru atau Blue Mosque, kita ke Hagia Sophia. Hagia Sophia ini sebetulnya gereja yang sudah ratusan tahun, dan gereja ini kepunyaan dari Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu sebetulnya nama dari Istanbul saat ini. Nah, disebut Konstantinopel namanya itu karena Istanbul atau Konstantinopel saat itu adalah dipegang oleh kerajaan Romawi, sehingga ini Raja Romawi yang ada di sini menguasai sebelum dikuasai oleh kekuasaan Utsmaniyah. Nah, ini lama sekali Romawi di sini, dan memang mengapa Romawi ya, wajar saja ya, karena ini Istanbul ini kan adanya di benua Eropa. Jadi ada Eropa itu sedikit saja di ujung itu ya, benuanya itu. Kemudian itu Istanbul. Nah, sekarang Istanbul itu sendiri yang berada di Eropa, sehingga kalau ada kekuasaan Romawi menguasai Eropa, nah ya wajar saja pada saat itu, karena masih di Eropa. Tapi memang ada yang di Asia, Turki itu. Nah, itu Turki Asia itu dengan ibu kotanya Ankara. Nah, kemudian itu memang dipisah ya, dipisah oleh selat. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa dengan perpisahan geografi seperti itu, yang di Asia ini sebetulnya lebih luas wilayah geografisnya. Nah, yang di Eropa itu sebetulnya sedikit saja, yaitu cuma Istanbul. Nah, itu cerita dari Turki ini. Nah, ini sudah di luar ya dari Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia tadi sebetulnya kalau mau diceritakan itu gereja. Nah, masih banyak ya di dalam itu Nah, kita lanjut yang Hagia Sophia tadi ya. Jadi Hagia Sophia itu ornamen-ornamen di dalamnya itu masih terlihat bahwa itu memang gereja, sehingga ada patung disingkirkan, tetapi ada lukisan-lukisan itu dicat ya, dicat. Kemudian ada lukisan yang belum bisa dicat, ditutup sama kain ya. Nah, itu masih ada di sana. Nah, ini suasana setelah kita keluar dari Hagia Sophia, kita ke hotel untuk istirahat. Kemudian menjelang besok pagi lagi kita akan lanjut ke Ankara. Jadi ini sudah hampir maghrib sore ini ya, karena sudah dari Jakarta, kemudian sampai di sini kita masih jalan sampai sore. Kemudian akhirnya sore itu kita sudah masuk ke hotel supaya istirahat. Nah, itu yang saya bilang, besok pagi pindah hotel lagi. Jadi hanya untuk tidur malam itu, kemudian besok pindah hotel, jalan naik bus sampai malam lagi. Nah, seperti itu. Sehingga memang harus fit ya untuk perjalanan seperti ini. Sepertinya kalau perjalanan seperti ini kok cocoknya untuk ya, kalau orang tua duduk di bus kuat ya bagus, tapi anak muda mungkin ya, kalaupun cocok anak muda dalam bus lama-lama gitu ya bagus juga. Cuman kalau bagi orang tua yang nggak kuat jalan di bus lama begitu ya, atau anak muda yang nggak bosan boring dalam bus, ya nggak cocok ya. Maka itu yang paket yang ditawarkan ya untuk
untuk apa namanya, untuk ke Turki. Tapi ada paket-paket yang private ya, mungkin lebih mahal ya. Kalau yang paket segini ya tataran sekarang ini sekitar 13-14 jutaan lah 10 hari atau lebih ya, tergantung nanti ininya saja, apa yang ada di dalam itu yang ditawarkan. Nah kalau yang saya lakukan ini ya normal lah, yang biasa. Nah ini suasana masih di Istanbul dengan gedung-gedungnya ya sama seperti Jakarta ya, dengan jalan tol, tapi kepadatan juga ada. Nah itu rumah-rumah yang di ujung sana itu rumah-rumah penduduknya itu di atas, seperti seolah-olah di atas bukit. Nah ini gara-gara Istanbul itu sudah padat ya dengan perumahan, karena dia memang tanahnya sedikit saja yang ada di Istanbul itu yang sebagai Turki ya. Jadi banyaknya itu yang Turki, tetapi yang di Asia, yang benuanya di Asia luasnya, sehingga kalau Istanbul ini sebenarnya sudah padat dengan perumahan ya. Kemudian walaupun memang akhirnya semua orang Turki juga ingin pindah ke Istanbul karena Istanbul itu sudah begitu modernnya ya, sama seperti Eropa pada umumnya. Bahkan orang Turki itu kepingin memang masuk ke Uni Eropa itu gara-gara Istanbul itu ada di Eropa. Tetapi pihak Uni Eropa belum lagi ya bisa menerima, karena memang ya sebagian besar dari Turki kan bukan di Eropa tetapi di Asia. Nah Istanbul itu hanya sedikit, tetapi penduduk yang padat itu memang di Istanbul ya, ibarat Jakarta, karena memang modern. Ada tram listrik ya, tram itu kereta api listrik. Kemudian kota tujuan internasional, kota perdagangan. Nah seperti itu Istanbul itu. Dan ya memang yang Turki kalau yang terkenal di luar kan Istanbulnya ya. Nanti di situ ada Teluk Bosporus ya. Kemudian apa namanya, pembangunan hotel-hotelnya besar. Nah kalau kita sudah mau menyeberang ke Turki yang di Asia, dan itu selat itu dihubungkan oleh ini jembatan apa namanya, jembatan yang menghubungkan antara benua Asia dengan benua Eropa itu. Jadi ada yang naik kapal, ada yang naik jembatan. Nah jadi juga ya, hebat juga perkembangan pembangunan di Turki. Selat itu bisa dia buat jembatan gitu loh. Teringat kalau di Indonesia itu jembatan Barelang itu kan 3 pulau, Batam, Rempang, Galang, 3 pulau itu disatukan oleh dulu Habibie. Nah kalau yang sekarang dibuat itu Madura, Surabaya, nah itu jembatannya. Nah sama seperti itu, jadi jembatan, tapi ini benua yang dipertemukannya ya. Benua itu kan sebetulnya pulau juga kan, jadi benua itu kemudian dipertemukan dan jadilah ini jembatan itu. Nah sekarang ini sudah sampai di Turki yang wilayah Asia. Nanti ini kita masuk kota Ankara. Jadi Ankara itu adalah ibu kotanya Istanbul saat ini. Nah, tapi memang dulu pernah Istanbul menjadi ibu kota, sekarang Ankara. Nah Ankara yang di Asia karena dia memang ibu kota ya bagus ya, seperti layaknya ibu kota pada umumnya. Kemudian tapi dengan perpindahan ibu kota itu jadi dua kota besar jadinya. Jadi kalau Indonesia mau pindah ibu kota itu mungkin menarik juga, gara-gara jadi mungkin pembangunan di satu tempat jadi akhirnya bagus juga. Nah terbukti Istanbul itu sebagai ibu kota dulu bagus, kemudian sekarang Ankara juga menjadi ibu kota itu bagus ya. Nah ini Ankara, tapi kalau dilihat dari pembangunan seperti Istanbul ya lebih bagus Istanbul memang, karena memang Ankara ini juga luas ya, luas sekali wilayahnya. Kemudian pembangunan ya belum merata juga, walaupun ada. Cuma Ankara ini kota tua juga, jadi kota tua yang ada di Turki itu ya, kota-kota yang saya sebutkan lah itu tadi, kota termasuk Ankara ini. Nah di Ankara ini yang kita akan kunjungi nanti itu adalah bapaknya Turki ya, itu Ataturk ya, bapak Turki, atau presidennya reformasinya mereka lah ya, Ataturk. Ya itu ada
makamnya ya, yang apa ya, kalau kita bicara tentang sejarah dari Turki ini ya, Turki pernah menjadi Konstantinopel itu kan dikuasai oleh Romawi, kemudian akhirnya Romawi kalah, dikuasai oleh kekuasaan Utsmaniyah itu dengan Al-Fatih. Kemudian Al-Fatih kemudian berturun-turun, itu masih kekuasaan Utsmaniyah, tetapi kekuasaan Utsmaniyah ini Islam ya, dibandingkan sama Konstantinopel itu adalah Kristen. Nah sekarang itu Islam, kemudian itu lama sekali, tetapi akhirnya terjadi reformasi ya, kemudian menjadi republik ya, Turki, dan menjadi presiden pertama ini ya ini Atatürk ini, yang mereformasi dari bagaimana perubahan-perubahan di dalam Turki yang saat ini terjadi. Nah jadi ini makamnya ya, dikunjungi menjadi pusat wisata ya, makam Atatürk. Nah di sini ada nanti namanya bagaimana atraksi ya, atraksi penggantian tentara yang menjaga, itu menarik untuk dilihat. Tapi di mana-mana ya, di daerah Eropa ada juga ya. Kalau Anda ke Eropa itu pada saat ada di istana itu kayak London ya, istana Buckingham itu pada saat tertentu ada penggantian penjagaan. Nah, itu menarik bagi turis ya. Kemudian kalau yang di Turki ini yang makam ini, jadi kalau datang sore atau datangnya pada jam-jam tertentu itu ada penggantian. Kemudian di mana lagi di Eropa itu ya, ada di Yunani ada ya, kerajaan-kerajaannya itu, kemudian ada atraksi itu. Menarik juga sih. Nah ini nanti ada atraksi penggantian dari makam. Nah ini makamnya. Jadi makamnya itu kalau dilihat, kalau Anda pernah pergi ke Amerika itu, seperti yang terkenal itu makamnya presidennya yang pertama ya Amerika, Abraham Lincoln. Nah Abraham Lincoln itu ada di bukit itu, di Washington DC itu. Kemudian dia duduk, nanti di situ dikasih tempat duduk, dan dia duduk. Nah terus dia melihat tuh kejauhan Washington atau Amerika itu, tapi dia sebetulnya di bukit, di atas bukit. Jadi kalau kita di atas itu kita melihat semua. Nah sama seperti ini juga di atas bukit tinggi, yang tinggi ya, bukitnya itu tinggi. Kemudian kita didirikanlah makamnya itu. Nah bedanya dengan yang di Washington DC itu, Abraham Lincoln itu dikasih kursi, dia duduk patungnya. Kalau ini enggak, ini hanya gedung saja tinggi, seperti ini mirip juga. Tapi kalau Abraham Lincoln itu putih, nah ini kuning. Kemudian nanti langsung ada makamnya. Jadi makamnya itu tidak di dalam tanah tapi di atas ya, ditempatkan di atas. Kemudian disemen lah, kita lihat itu. Nah ini penjagaannya. Jadi kalau ibaratnya Atatürk itu melihat Turki ya dari atas gitu loh. Walaupun makamnya itu ada aja, ibaratnya melihat Turki. Karena ya sudah terjadi perdebatan antara pemikiran perdebatan bahwa pada saat perpindahan dari Islam, kekuasaan Islam kepada Republik saat ini ya, tentu ada pro dan kontra ya. Pro dan kontra bagi mereka yang orang Turki. Ada yang masih memang pro kepada keislaman, ada yang saat ini ada juga yang pro kepada demokrasi, tetapi ada yang kontra juga terhadap, biasalah namanya negara ya kan. Tetapi memang sebetulnya tujuannya ya bagaimana supaya sejahtera dan lain-lain. Itu tujuan yang diinginkan untuk semuanya. Nah Turki juga terjadi ya reformasi dan lain-lain. Nah yang mereformasi, perubahan dari bentuk yang lama kesultanan kepada yang baru ini adalah ini Atatürk. Tetapi yang merebut Turki itu dulunya dari Romawi itu adalah Al-Fatih. Nah Al-Fatih itu juga memberikan sumbangsih yang terbesar untuk pembentukan Turki di awal sekali sesudah dari Romawi itu. Dan itu terkenal dia menjadi panglima yang tangguh ya, panglima yang tangguh,
Ya banyak sih anak-anak Indonesia juga punya anak yang Islam itu diberi nama Al-Fatih, begitu ibaratnya supaya tangguh, supaya kuat. Nah, seperti itu, seperti Al-Fatih. Ya, memang Al-Fatih akhirnya apa namanya lama ya, keturunannya juga berkuasa di situ. Cuman memang akhirnya ya dalam setiap pemerintahan mungkin ada macam-macamnya dan lain-lain. Nah, akhirnya itulah terjadi reformasi. Nah, reformasi yang terjadi oleh Atatürk ini itu yang merubah tadi dengan segala pemerintahan yang tadinya Islam menjadi yang republik saat ini. Nah, Turki yang saat ini, Turki yang dipimpin oleh seorang presiden ya, sekarang ini presidennya Erdogan. Nah, Erdogan juga mempunyai visi tentu terhadap Turki ini ke depannya. Banyak perubahan-perubahan dilakukan. Salah satu perubahan itu adalah tadi Hagia Sophia itu yang awalnya gereja kemudian menjadi masjid. Walaupun perubahan itu sudah sering sekali ya. Dulu juga pernah dia menjadi masjid sebelum gereja saat ini. Jadi awalnya itu gereja ratusan tahun, kemudian pernah jadi masjid berapa waktu, kemudian jadi gereja lagi. Kemudian saat ini jadi masjid lagi. Nah, jadi Hagia Sophia itu adalah sejarah bagian dari Turki ya, benda mati tetapi yang mengiringi Turki, bagian dari sejarahnya. Nah itu, jadi itu makanya Hagia Sophia itu menjadi monumental dari Turki itu, karena banyak sejarahnya di situ. Nah ini dalam perjalanan kita ke Kapadocia, Kapadocia itu membutuhkan waktu dari Istanbul, Ankara, kemudian ke Kapadocia tadi itu 10 jam. Jadi jauh sekali. Jauh sekali ke Kapadocia itu dengan 10 jam. Biasanya kalau yang kita punya duit lebih, itu yang kita bilang dengan private tadi bisa naik pesawat dari Istanbul ke Kapadocia. Tetapi kita ngikut yang sederhana ya, paket sederhana. Jadi di dalam bus 10 jam. Tetapi memang di dalam 10 jam itu dengan istirahat di restoran ya, tempat pemberhentian itu di bus. Jadi bus itu juga diharuskan istirahat setelah beberapa jam ya, enggak boleh jalan terus. Nah, tempat-tempat istirahat itu sebetulnya menarik juga sih, tempat makannya itu, kulinernya dari Turki ya, Turkish Delight bagus juga, dan mungkin mengumpulkan oleh-oleh ya dari situ, karena kita tidak ada waktu untuk memberi oleh-oleh khusus kecuali nanti pas pulang, sehingga akhirnya pas dalam perjalanan itulah kita kalau berhenti di tempat-tempat restoran itu kita beli-beli menyicil oleh-oleh. Nah ini sudah sampai malam di hotel, nama hotelnya ini Hotel Gua. Jadi ini sudah sampai di Kapadocia, tetapi kita menginap 1 malam saja yaitu di hotel. Berarti sudah yang 2 malam ya. Yang malam kedua itu di Hotel Gua. Nah, Kapadocia itu sebetulnya mengapa disebut gua juga ya, gara-gara memang landscape-nya Kapadocia itu adalah bukit-bukit. Sehingga banyak bukit-bukit itu yang dijadikan hotel. Dia dipahat dijadi hotel. Nah, termasuk ini. Ini namanya cave hotel. Ya memang ya memang batu. Kemudian dia dijadikan kamar-kamar di apa? Di di terowong ya. Cuman ada juga yang dibuat ya, istilahnya custom, bahwa itu memang bukit, tetapi bukit itu hanya sebagai ininya saja, tempelan, kemudian nanti dijadikanlah kamar-kamar di custom ya. Nah, kamar-kamar itu sebetulnya nempel saja di bukit, tapi kamarnya sendiri tidak dari gua. Tetapi ada yang hotel yang memang dari gua betulan ya, cuman tidak beberapa. Kalau yang kamar kami ini memang disebut gua, tetapi kalau dilihat itu custom ya, buatan. Memang itu memang itu menempel di dinding batu, tapi kemudian hotelnya itu dibuat seperti gua-gua dengan apa namanya, dengan semennya juga seperti seperti batu-batu, padahal itu custom saja sih kalau dilihat, walaupun sebetulnya memang bukan gua ya, bukit, itu memang bukit. Nah ini menarik juga ya ini. Nah ini jadi cave hotel itu ya memang bukit ya, di custom.
kemudian seolah-olah menjadi gua gitu. Nah ini kita sudah subuh lagi, sudah tidur tadi malam, kemudian subuh kita mau ke Kapadocia. Jadi Kapadocia itu keadaannya memang harus subuh-subuh ya, karena mau melihat sunrise. Kemudian yang kedua waktu pagi hari itu yang disyaratkan dari pemerintah untuk balon udara itu naik ya, karena dikhawatirkan kalau waktunya agak siang hari, nah itu angin kencang. Jadi balon udara itu juga tidak mesti naik ya, karena memang tergantung dengan cuaca. Jadi ini subuh-subuh kita sudah siap-siap untuk menaiki bus ke tempat balon udara tersebut itu, landasan balon udara itu. Nah bagi yang tidak semuanya pergi itu di hotel, cuman memang atraksi balon udara ini nambah membayar ya. Dan ya menurut uang kita itu mahal sih, karena sekali naik itu 1 jam itu bisa harganya antara $150 sampai $250, tergantung nanti travelnya bagaimana sama pihaknya. Tetapi rata-rata $150 sampai $250, ya sekitar 3, 4, 5 jutaan lah untuk 1 jam. Dan itu di luar dari pembayaran yang kita sudah paket tour itu ya. Kemudian nanti ada yang kedua atraksinya itu, kalau ini naik balon udara, nanti setelah turun besoknya kita bisa pagi-pagi juga itu menaiki off-road. Nah off-road itu adalah pergi ke landasan balon udara tadi itu dengan melihat balon udara itu terbang. Nah kalau ini kita menaiki sendiri, kemudian kita lihat dari atas bagaimana balon udara itu, kemudian melihat ke bawah. Nah kalau besok itu atraksinya naik off-road. Off-road itu berbukit-bukit, naik mobil off-road itu. Kemudian nanti melihat ke landasan itu gimana orang lain yang naik, kita melihat dari bawah, dan itu menarik juga, dan itu bayar lagi. Jadi itu bisa tambahannya $100 lagi, sehingga kalau mau semuanya kita paket ikut ya kira-kira 7 jutaan lah nambah lagi ya untuk Kapadocia ini ya, Kapadocia ini saja, karena memang beda harganya lagi dengan paket, yaitu tambahan. Nah terserah mau ikut apa tidak, tapi begitulah pengalamannya. Nah ini kita sudah naik balon udara. Jadi balon udara itu hot balon ya, hot air balon. Jadi balon udara panas yang sebetulnya itu didapat dari pembakaran itu ya, pembakaran api gas, kemudian nanti akan menggelembungkan balonnya. Kemudian setelah naik ya gasnya itu nanti diatur bagaimana mau naik ke atas, gasnya nanti di apinya dihidupkan, jadi bolak-balik on off. Nah ini seperti ini. Jadi pas nanti sudah menggelembung besar, kalau mau turun nanti on off lagi. Nah seperti itu. Jadi namanya hot air balloon. Jadi kalau sensasinya ya menarik ya untuk dapat, ya belum pernah sih rasa-rasanya naik balon udara, baru di Kapadocia ini lah. Ya tempat lain rasanya tidak ada, walaupun ada para layang misalkan ya, glider para layang itu dari air laut gitu juga naik ke atas ada, tapi ini sensasinya beda juga. Nah ini ngelihat kota Kapadocia itu yang subuh tadi kita berangkat itu melihat dari atas pagi-pagi ini. Nah itu kalau warna-warna dari gas itu ya dengan hidup apinya itu menarik ya, untuk balonnya warna-warni gitu kan. Nah itu, dan ini kabarnya setiap pagi itu ada 1.000 ya balon yang naik, itu yang diperbolehkan, dan nanti harus turun setelah 1 jam. Nah seperti itu. Tapi memang ada kalanya balon itu tidak naik ya, itu memang prediksi cuaca harus dilihat, karena memang tidak diperbolehkan. Standar operasionalnya itu adalah memang mengikuti cuaca. Kalau memang diperbolehkan maka ada atraksi itu, kalau tidak diperbolehkan karena cuaca maka tidak ada. Jadi ada sih beberapa orang yang datang ke Istanbul, ke Turki, mau ke Kapadocia, tapi tidak bisa terbang balon itu. Ya itu nasib-nasiban karena memang ada cerita itu. Sehingga akhirnya mungkin mau berangkat lagi ke Turki tahun depan, mungkin khusus untuk Kapadocia, mungkin seperti itu, karena pingin penasaran. Tapi ya kebetulan kami pas memang juga rezekinya ada, sehingga kita bisa naik walaupun mahal ya. Jadi mahal ya sebetulnya, tapi ya untuk mengikuti mengikuti nafsu sekali seumur hidup untuk tahu gitu.
Kemudian ya alhamdulillah aman ya, tapi ada kabar memang ada juga sih yang mendaratnya itu kecelakaan. Nah itu ada ya. Biar namanya biasalah. Biasalah kalau kejadian kalau memang lagi nasibnya ya. Tapi kalau yang kami ini kami aman-aman aja ya. Nah ya udah foto-foto selama 1 jam di atas merasakan sensasinya. Dan balon ini satu berangkat itu ada 16 orang satu balon besar itu. Dan balon besar itu dibagi 2 jadi 8 orang satu gerobaknya itu 8 orang sebelahnya lagi 8 jadi ada 2 gerobak isinya 8. Jadi sebelum kita naik itu emang diberitahu dulu tentang bagaimana caranya nanti kalau pendaratan ya mau megang apa. Nah itu diberitahukan karena memang kadang-kadang pendaratannya tidak mulus ya, pendaratannya tidak mulus, tetapi yang kami terima ya alhamdulillah mulus-mulus saja ya. Nah ini dia, jadi foto-foto bagi siapa yang suka foto dengan fotografi ya, disitulah ya pada saat pernah dulu ada viral fotografi tentang ini ya, tentang balon ini Kapadocia. Nah setelah itu Kapadocia menjadi menggema gitu loh, menggaung, sehingga orang akhirnya pengen ke Kapadocia. Nah itu efek-efek karena foto ini. Nah ini ada yang membuat foto-foto bagus gitu ya. Jadi kalau Anda suka fotografi, bagus naik di sini sehingga Anda bisa dapat spot yang bagus ya. Kalau saya ini orangnya cuma penikmat saja, kemudian mengambil pun ya untuk kepentingan pribadi ya, foto-foto tidak ada angle-nya bagus itu pun juga pakai HP saja. Nah itu yang bersinar-sinar itu karena lagi mengatur mau naik ke atas lagi atau mau gimana sehingga apinya itu dihidupkan, api gasnya itu dihidupkan. Nanti pada saat mendarat api gasnya lagi diatur seperti itu. Nah bagi yang sudah naik ke atas tinggi gitu apinya udah nggak ada lagi ya, tinggal udara saja gitu. Nanti pas mau turun apa dihidupkan lagi, jadi on off lah. Dan yang mengaturnya itu ya operatornya itu ya, ada operatornya itu 1 orang naik untuk mengatur tentang apinya itu ya, api gas itu. Ini. Nah itu operatornya. Nah sekarang kita lihat landscape-nya. Inilah yang dijual di Kapadocia. Jadi landscape-nya geografinya Kapadocia itu batu-batu. Nah batu-batu yang menonjol gitu ya, seperti seperti semut, sarang semut tapi yang sudah mengeras gitu. Tapi itu bukan sarang semut, memang batu. Jadi ini terjadinya proses ribuan tahun tentu ya. Batu-batu ini tersebar gitu, dia tidak menyatu menjadi bukit gitu, menjadi bukit yang satu, enggak. Batu-batu masing satu-satu gitu. Ya seperti tonggak, seperti jarum ya, seperti apa gitu. Nah ini dan kemudian kalau ada pegunungan bukit-bukit itu, nah itu biasanya itu nanti untuk marmer. Jadi selain marmernya di Teluk Marmara itu, mereka mengambil marmer itu di bukit ya. Bukit mereka itu mengandung marmer, memang bisa buat marmer. Sehingga itu kalau dalam perjalanan melihat di bus itu banyak itu bukit-bukit itu terpotong ya, gara-gara diambil untuk marmer. Ya Turki ini juga terkenal dengan marmernya, selain marmer dari Teluk Marmara. Tapi memang kedengaran kita kalau yang marmer itu ada di Italia, kemudian ada di Yunani, beberapa negara Eropa. Dan ini kan kalau dilihat ini kan Turkinya yang di Asia ini kan. Nah itu Turkinya yang di Asia marmernya seperti itu ya, itu adanya di Turki. Tapi kalau di Asia lagi yang ada marmer di mana ya, kayaknya belum pernah dengar sih. Walaupun ada mungkin untuk sendiri saja, tapi kalau untuk yang menjadi ekspor itu ya salah satunya Turki ini. Nah ini dilihat kotanya dari atas itu. Jadi kotanya itu ya penduduknya sedikit aja sih, rumah-rumah yang banyak itu ya batu-batu tadi itu. Ya kita kelilingi lah itu semua selama 1 jam. Tadi itu sebetulnya melihat sunrise ya, ada matahari mulai bersinar gitu-gitu. Nah menarik ya sensasinya beda-beda sih. Kalau saya ya worth it lah, dengan uang segitu ya nggak ada masalah. Mumpung udah jauh berjalan, jadi akhirnya diikutkan semua. Ya mana tahu nggak bisa 2 kali kita ke Turki dan kita kepingin gitu kan. Jadi daripada memikirkan itu ya udah
Kalau ada rezeki semuanya dilakukan ya. Kalau saya menikmatin lah semuanya ya dengan harga-harga seperti itu. Sebetulnya pilihan ya, pilihan bagi kita mau ikut apa tidak. Nah, bagi yang tidak ikut itu ya tidak ada foto-fotonya tentang ini. Atau kalau emang foto ya menjadi kenangan, atau emang kenangan tentang ini ya nggak ada lah. Karena tidak boleh ya, bagi yang tidak bayar itu tidak boleh ke tempat pendaratan. Misalnya gini, kita mau lihat aja balon itu terbang, nggak boleh. Memang nggak boleh. Jadi kalaupun mau lihat, kita nggak naik, kita tetap bayar untuk ke pendaratan itu ngelihat itu loh. Kalau mau foto-foto gitu bayar. Nah, bayar itu yang nanti kita lihat dari yang besok itu saya lakukan, yaitu dengan off-road dengan mobil lain lagi. Kalau ini kan tadi dengan pesawat dengan naik balonnya ya, melihat. Nah, kalau besok hari kita akan melihat tempat berangkatnya orang-orang. Jadi orang lain yang kita lihat yang naik. Kalau sekarang ini kan kita yang naik. Nah, itu bayar. Nggak ada yang gratis sepertinya ya kalau untuk atraksinya ini. Jadi siapapun yang tidak ikut berarti tidak pernah melihat ya, dari misalkan apakah terlihat dari hotel, enggak terlihat dari hotel. Karena hotelnya itu nggak tahu di mana gitu, nggak ada kelihatan kalau kita keluar dari hotel itu melihat balon gitu kan, nggak ada. Karena ini tempatnya balon itu memang khusus dan dia menaiknya itu menaik gitu aja, bukan jalan-jalan berkeliling gitu kan seperti kota Kapadocia itu, bukan. Dia cuma naik ke atas gitu saja. Nanti pendaratannya itu ya di dekat situ juga, di dekat kita naik itu juga. Kalaupun melenceng sedikit ya itu melenceng biasa. Nah, ini ada orang menunggu yang kita sudah mau mendarat, ada orang yang menunggu, dan mendaratnya itu sebetulnya ada mobil ya, mobil kayak truk gitu. Kemudian dia punya landasan mobil truk itu kan lurus itu tanpa ada baknya ya. Nah, itu nanti kita mendarat itu kantong yang dua tadi yang kita duduki tempatnya itu masuk nanti ke dalam selongsongnya mobil gitu, truk gitu. Menarik juga melihat mendaratnya itu ya. Jadi saya nggak mikirnya tadi kalau naik itu gampang lah tadi mikirnya, tapi kalau mendaratnya gimana ya. Oh, rupanya kayak gitu. Itu mobilnya itu ada mobil gitu ya, sebetulnya itu bukan mobil, yang satu lagi ada mobilnya besar. Nanti mobil itu di belakangnya itu polos aja itu ya, hanya ban sama atasan gitu, landasan gitu. Maka landasan yang di atas mobil itu tempat mendaratnya dari gerobak yang kita naiki balon itu tuh. Nggak tahu gimana caranya, tapi itulah yang terjadi. Jadi siapa yang tidak pernah merasakan ya nggak bisa membayangkan ya. Saya juga awalnya nggak bisa membayangkan, makanya setelah tahu loh, oh begini caranya. Karena terpikir tadi mendaratnya itu apakah langsung ke tanah gitu kami, kemudian mendaratnya kasar gitu kan, bukan rupanya. Jadi ada mobil yang datang gitu yang mengikutin kami itu, ngikutin balon kami itu. Kemudian pada saat kami sudah mendekat itu, nah tiba-tiba itulah tuh gerobak kami itu langsung nyelip gitu ke mobil itu yang di landasannya tuh, nyelip gitu. Akhirnya kita pas berhenti sudah. Jadi begitulah caranya di atas mobil jadinya mendaratnya. Kemudian ada selebrasi ya, setelah itu mereka itu mengadakan selebrasi ya, kemudian kita berpisah dari itu. Itulah Kapadocia. Nah, ini masih jadi di Kapadocia ini 2 malam kita menginap. Malam yang pertama itu paginya kita ke balon itu, terus menginap lagi malamnya besok. Ini yang kita bilang tur untuk melihat orang yang pergi hari yang kedua itu naik balon, tapi kita melihat dari bawahnya. Jadi pergi ke landasannya, kita lihat balon-balon yang terbang itu. Menarik juga. Nah, sebelum itu kita masih keliling-keliling ini karena waktunya kan masih panjang untuk sampai malam, kita masih nginap di situ. Nah, itu melihat batu-batu itu. Jadi namanya ini Lembah Merpati ya sebetulnya. Ya karena memang banyak merpati nanti di batu-batu itu. Nah, inilah dia batu-batu. Nanti ada kita berhenti di tempat batu itu, kalau dilihat itu batunya seperti unta tuh. Batunya seperti unta tuh. Itu batu itu. Atau batunya lagi seperti apa gitu. Nah, ini batu ya, batu keras ya. Batu. Bisa ada orang ke sana pergi melihat gitu. Saya enggak juga lah.
tapi percayalah itu jadi tidak dia alami, bukan dibentuk ya, alami ya ini. Nah itulah kalau didekati batunya gitu menonjol gitu, tapi kalau dilihat dari atas tadi yang saya bilang mungkin hanya batu kelihatan gitu, tapi setelah kita datangi kayak gitu tuh batu-batu. Mungkin batu ini bisa berjalan ya. Saya pun tidak tahu. Nah inilah nih Kapadocia itu. Jadi Kapadocia itu jualannya itu hot balloon itu sama landscape-nya sama tadi hotel yang di gua. Dan memang ada nanti kita pergi ke gua juga ya, bahwa orang-orang lama yang tinggal di gua itu pada saat zaman peperangan dan lain-lain ya itu ada. Jadi ada peninggalan-peninggalan gua-gua itu. Nah dalam perjalanan itu ya ada ini mereka bawa kita ke tempat penjualan jewelry ya, perhiasan. Ada batu-batu asli dari mana? Asli dari Turki dan lain-lain. Ya, siapa yang mau beli, siapa yang tidak biasalah. Nah, dalam satu perjalanan seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat ini ya mahal. Ini tadi lembah merpati tadi, memang banyak merpati. Nah itu merpati. Nah ini ada satu pohon ya, namanya devil eye. Ya, devil eye itu mata setan ya. Jadi pohon itu diikatkan ya dengan semacam mainan itu berbentuk mata, tapi matanya warna biru. Nah itu disebut devil eye. Nah itu orang-orang pada ngikat-ngikat gitu, saya enggak lah. Tapi saya cukup tahu saja bahwa yang saya tanya kenapa begitu ya, untuk mencegah apa ya namanya, katanya ya mencegah supaya tidak dapat nasib buruk dan lain-lain gitu. Saya cuman dengar cerita aja lah, saya bilang kalau memang percaya ya percaya bagi yang percaya, kalau enggak ya itu menjadi budaya ya, menjadi satu culture. Nah itu namanya devil eye, dan itu banyak nanti ya dijual sebagai apa namanya, sebagai hiasan untuk di tas. Begini ada orang naruhnya di tas sebagai kayak gantungan kunci, tapi devil eye gitu ya, kabarnya untuk itulah penangkal katanya. Saya enggak lah. Kalau pernik-pernik seperti gambar-gambar kota, gantungan kunci kota gitu bagus, tapi kalau yang kayak gitu enggak. Saya cukup tahu aja, oh begitu budayanya gitu ya. Ya kita hormatilah budaya di suatu tempat, cukup tahu saja. Nah ini batunya ini ada 3. Nah itu kabarnya cerita sejarahnya ada juga ya. Kemudian inilah atraksi orang Turki ini juga ya, atraksi es. Jual es. Nah ikut juga lah saya ya, jadi itu lama juga itu mendapatkan es itu, tapi kita ikutin lah apa ininya, kita kita cukup menghibur ya. Menghibur orang, menghibur saya juga, mau ingin tahu. Nah ini kan sebetulnya traveling itu kan menambah ilmu, keingintahuan sifat manusia ya, pengen tahu gitu apa gitu. Kemudian kalau memang sudah tahu, kita mau merasakannya ya kita ikutlah, kita terjunkan, rasakan gitu. Atau kalau sudah tahu ya menjadi pengetahuan ya, pengetahuan itu mungkin kita ceritakan kepada orang, jadi orang akhirnya jadi tahu. Mungkin orang itu belum ke sana, kita ceritakan. Nah kita juga bisa memberikan pengetahuan itu menurut versi kita kalau kita sudah ke situ. Nah di situ akhirnya berbagi cerita ya, dapat pahala lah. Orang tidak bisa ke sana, kita ceritakan saja, itu seorang jadi tahu, itu juga dapat pahala. Nah kadang-kadang travel itu punya niat yang baik seperti itu. Nah itu sebetulnya yang harus ditanamkan, bahwa kalaupun kita punya rezeki lebih, kita ke suatu tempat kemudian kita pulang ya, bukan masalah bawa oleh-oleh, tetapi kita bawa cerita, kita ceritakan ya tentang ilmunya, tentang bagaimana pengetahuan di sana, dan semuanya dengan cerita yang memang sejarahnya, sehingga orang akhirnya paham, tahu, walaupun orang tidak ke sana tapi membayangkan. Nah itu sudah satu pahala. Nah di situ maunya ya, itu niat travel harusnya begitu. Jadi kalaupun saya pergi kemana itu ya saya niatkan untuk bahwa mendapat pengetahuan itu dengan pengalaman, maka pengalaman itu akan saya berikan kepada orang lain lagi, yang memang mungkin membawa manfaat atau tidak itu tergantung, tetapi kalau membawa manfaat maka itu akan
berpahala. Jadi bukan hanya sekedar kita keluar uang, kita pergi, terus kita jalan-jalan, having fun untuk kita, kemudian akhirnya setelah pulang kosong gitu. Tidak. Jadi niatkan bahwa kalaupun kita pergi, itu adalah pergi untuk mendapatkan ilmu apapun itu, ya. Kemudian akhirnya ilmu itu walaupun niatnya sebetulnya bukan niat mencari ilmu, tetapi niat travel jalan, tapi dalam perjalanan itu kan banyak ilmu di situ. Kemudian akhirnya kita mendapat ilmu apapun, ya. Mata melihat itu adalah ilmu, maka ilmu itu akan kita berikan lagi kepada orang lain bagi siapa yang mau mendengarnya, kemudian atau siapa yang mau mengambil manfaatnya. Nah, YouTube ini salah satu itu, ya, wadah kita ini untuk memberikan ilmu juga kepada orang lain. Nah, jadi inilah saya berikan juga, ya, walaupun banyak versinya, orang-orang lain juga buat, kita juga buat, ya terserah saja, tinggal pilihan saja bagi netizen yang mau melihatnya, ya, bagi mereka yang memang mau mendengar dan melihat. Pilihan di dunia ini banyak pilihan, tinggal pilihan. Nah, sekarang kita dibawa tempat pembuatan piring-piring keramik mahal-mahal ini, ya. Ya memang khasnya orang Turki, ya, keramiknya, ya, terkenal sih. Bagi siapa yang punya uang, ya boleh. Kadang-kadang satu piring itu bisa 1 jutaan itu, dengan pencampuran misalkan catnya, graf-grafnya, gambar-gambarnya khasnya Turki, ya, untuk di dinding-dinding rumah ibu-ibu kalau mau beli, kemudian ditaruhkan di dindingnya. Mahal ini. Saya juga ada nanya, kepincut juga, tapi ya kemudian terpikir membawanya pula, ya, membawanya berat. Kemudian kalaupun bawanya berat gak bisa di bagasi, tapi kita harus tenteng dengan tentengan itu harganya ya sekitar misalnya 1 juta 2 jutaan dan berat gitu. Ya susah lah kalaupun mau dikirim gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya cukup tahu saja. Nah, ini yang saya bilang bahwa besoknya saya pergi lagi melihat balon udara itu, tapi melihat dari bawah, yaitu kita menaiki mobil off-road. Nah, ini off-road ini bayar lagi, ya. Nah, ini dia off-road kita. Nah, setelah kita rame-rame berhenti, nih dia orang-orang yang lain nih naik, kita lihat dari bawah. Nah, ya lain lagi sensasinya pada saat kita melihat, kita di atas dilihat orang, pada saat kita di bawah melihat orang. Dan ini bayar, dan tidak boleh juga orang yang nggak bayar ngikut, ya, nggak bisa. Ya memang siapa yang bayar aja yang bisa ke tempat ini. Jadi 2 kali bayar, 1 bayar naik, yang kedua bayar di bawah ngelihat. Dan ini bagi yang suka fotografi, wah bagus sekali. Ya, alhamdulillah kalau memang fotografinya itu bisa dijual, mungkin banyak, ya, spot-spot foto-foto itu bisa dijual kalau memang artistik fotografinya bagus. Jadi tambahan penghasilan, ya. Cuman memang tentu orang yang punya seni, ya, cara ngambilnya, kemudian alatnya, cara menggunakannya tahu. Jadi fotografi itu kan tidak sesimpel yang kita bilang kan, ya, itu tergantung dengan alat. Kemudian tergantung dengan kita mau pakai alat, berarti pengetahuan kita terhadap alat. Kemudian akhirnya kita sendiri dengan punya rasa seninya, gimana cara mengambilnya. Nah, akhirnya kalau memang itu menjadi ilmu, kemudian itulah yang menghidupkan orang-orang fotografer itu, dijuallah foto-fotonya. Jadi semua ini kalau diseriuskan, ya, itu bisa bermanfaat hidup kita apapun. Asal serius di satu tempat sisi. Misalkan mau jadi fotografer, maka belajar ilmunya. Mau jadi YouTuber nih, mau belajar tentang ilmunya YouTuber. Nah, seperti itu. Mau jadi apapun, dosen, mau jadi apapun, semua. Jadi kita fokus pada apa yang memang mau kita profesikan. Jadi jangan campur-campur gitu, ya. Nah, kalau udah campur-campur kita enggak tahu mau jadi apa, ya susah juga. Nah, jadi apapun itu kalau diseriuskan dengan ilmunya, ya, maka bisa membawa keberhasilan. Nah, ini dia off-roadnya. Off-road itu kira-kira setengah jam lah. Off-road itu kita sebetulnya jalannya itu yang bukit-bukit tadi, ya. Kita jalani terjal gitu bukit. Tapi dihibur dengan ada namanya itu balon udara. Jadi kita sepanjang jalan itu melihat dengan jalannya yang berbukit-bukit tadi kita lalui dengan ini Land Cruiser, ya, Land Cruiser lama itu hardtop. Nah, tapi kita dihibur dengan melihat ini balon-balon itu warna-warni. Menarik juga, ya. Jadi bagi yang tidak tidak bayar, tidak melihat inilah, ya. Sebetulnya ada sih banyak
supaya tidak terjadi pada siapapun yang memang sudah pergi ke sana ya. Kalau kita sudah di sana, karena banyak cerita bahwa ada orang yang tidak ikut ke Kapadocia naik ke atas atau tidak di bawah, itu sebetulnya ya nanti suatu saat kalau sudah pulang itu ada satu penyesalan ya, belakangan penyesalan. Karena nanti secara umum orang kalau ke Turki pasti nanya, ke Kapadocia iya naik enggak, itu aja tuh ceritanya nanti. Tapi bukan masalah itu juga sih, tapi ada dalam diri sendiri itu ya tidak merasakan gitu loh. Jadi daripada bukan rugi ya, daripada menyesal padahal kita ada di sana, mengeluarkan uang sedikit mumpung udah di sana, ya sudah keluarkan saja gitu loh. Kalau saya begitu. Karena kalaupun akhirnya kita mau pergi ke sana lagi, ya kalau masih ada waktu, masih ada biaya. Tapi kalau tidak, ngapain juga pergi 2 kali ke tempat yang sama. Kalau di tempat yang satu kita selesai perginya semua kita jalani, nah itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi untuk pergi kedua kali tempat yang sama, cuman mau kita lakukan ulangi lagi kayak gitu ya ngapain. Nah itu ya saran ya untuk yang lain. Jadi ada pilihan pada saat kita memang tidak memilih. Tapi kabar dari teman-teman yang tidak memilih karena memang dengan berbagai alasan ya, karena pembayaran juga dan lain-lain, dengan yang mahal juga dan lain-lain. Lah ya menyesal untuk tidak melakukan itu. Tapi menyesal itu tergantung manusia juga. Kalau memang dia ndak memang dia tidak menyesal ya tidak. Tapi rata-rata ya kita ceritakan gitu, wah seru ya gitu. Atau kalaupun enggak kayak gitu, waduh enggak pernah lihat balon jadinya ya, karena memang enggak pernah ada lihat balon sama sekali jadinya. Nah, tapi ada yang memilih tidak naik, cuman dia melihat balon aja. Nah, itu ada bayarnya kan 2 kali bayar ya. Satu naik balon bayar, yang kedua itu juga bayar. Nah, pilihan aja. Ada yang tidak naik ke atas karena takut, bukan karena nggak ada uang, tapi di bawah dia melihat tempatnya itu, maka dia bisa foto-foto juga seperti ini. Ya kadang-kadang bukan masalah uang ya, orang tidak naik itu mungkin masalah takut ya. Tetapi kalau ke bawah dia lihat dia bagus itu, maka dia pilih itu. Tapi emang ada alasan uang juga, macam-macam lah, terserah. Yang penting kalau Anda ada sudah di suatu tempat dan memang masih ada memungkinkan biaya, maka lakukan saja. Tapi kalau memang biayanya hanya untuk perjalanan itu saja, ya sudah, berarti kita tidak ini. Sebetulnya pihak travel itu bilang di awal bahwa Kapadocia dengan itu di luar dari biaya, sehingga kita sudah tahu dari tempat kita berangkat di awal bahwa kita tidak kena Kapadocia itu. Tapi kalau memang kita mau, berarti di awal kita sudah siapkan uang itu sebetulnya. Jadi tidak ada sih yang tidak kita tahu di awal, dan dia sudah bilang harganya di depan juga. Jadi kalau memang mau, kita siapkan uangnya dari Indonesia. Tapi kalau memang tidak, berarti kita tidak menyiapkannya, gitu aja sih. Tapi biasanya kita tentu kalau pergi satu tempat, kita siapkanlah uang-uang cadangan juga ya. Nah, untuk kalau ada apa-apa. Nah, salah satunya cadangan itu ya untuk ini. Kalau tidak ada niat di awal ya, tapi tetap bawa uang cadangan, tiba-tiba mau ikut kan enak gitu kan. Ada uang untuk kita ini, kita bayar. Nah ini dia sensasi ikut off-road ya, rame ya, walaupun bayar ya, rame emang ikut itu. Ya itu tadi balon itu aja 1.000 tuh berangkat pagi. Hitung aja kalau 250 euro satu orang, satu balon 16 kali kan 1.000. Jadi ada 16.000 manusia. Nah, kemudian kalikan 16.000 kalikan 5 juta. Udah berapa itu balon itu pengusahanya dapat. Nah, begitulah ceritanya. Jadi ini bisnis balon ini bisnis yang menggiurkan juga ini bagi Turki. Nah, saat ini setelah off-road itu kita melanjutkan perjalanan itu siang hari ke suatu kota, yaitu kota Sufi ya, Konya. Jadi dari Kapadocia ke Konya. Nah itu berarti sudah pindah lagi kita dari hotel gua tadi untuk masuk hotel lagi, nanti di satu tempat lagi nanti. Ya maksudnya satu tempat yang lain lagi hotelnya. Nah ini sudah masuk kota Sufi ya.
tokohnya. Nah, sufi itu kan tasawuf ya, aliran tasawuf, di mana ya jalan-jalan orang untuk mencari Tuhannya. Nah, itu kan salah satunya tuh aliran tasawuf itu adalah untuk mencari ketuhanan daripada orang-orang yang ingin mencarinya ya. Jadi itu ada salah satu jalan. Nah, ini makam-makamnya ya, makamnya. Nah, sufi yang terkenal di Konya ini itu adalah Jalaluddin Rumi. Nah, siapa yang pernah mendengar kata nama Jalaluddin Rumi itu kan juga ya termasuk seniman ya, disebut seniman Islam atau apa ya, dia adalah orang yang mencari ketuhanan itu dengan jalan ya, dengan jalannya sendiri ya, seperti puisi atau pikiran-pikiran dia itu tentang tulisan-tulisannya. Nah, ini adalah tempat makamnya. Jadi kita masuk di makam Jalaluddin Rumi itu ya. Nah, jadi objek wisata makamnya tersebut. Ini di dalamnya ya. Nah, ini adalah selain makam dia sendiri sebagai pusat gitu, tapi ada makam teman-temannya ya, saudaranya mungkin atau apapun yang berkaitan dengan dia. Nah, ini makam-makam iringannya lah istilahnya. Nanti ada makam dia sendiri besar gitu. Ya, bagi yang ingin berdoa. Bagi yang ada itu, kalau saya lihat itu mengaji di situ, silakan ya. Tidak ada perdebatan lah. Nah, ini dia ya makamnya. Nah, bagus ya, istilahnya itu jadi rumah gitu, di rumah. Kemudian rumah itu diberikan kalau seperti masjid lah, ada ukiran-ukiran. Nah, itu makamnya, ada ukiran-ukiran. Nah, makamnya itu ada topi ya, topi khas Turki. Di atas makamnya itu ada topi khas Turkinya. Nah, ini makam-makam yang mendampinginya lah, mungkin keluarganya. Nah, itu topi itu ya, di atas makamnya itu. Dan kemudian ada berbagai macam peninggalannya, yaitu buku-bukunya ya, atau cerita tentang keislaman ya. Ada itu tentang Al-Quran ya, Al-Quran kecil gitu. Terus ada sejarahnya, terus ada baju-baju